kami dari kelompok 8. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Rafi Makaidah, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsa, absen 24. Perkenalkan, nama saya Gadis Gabriela, absen 19. Jadi, kami di sini akan mengamati reaksi elektrolisis pada larutan garam, cuka, dan juga air, di mana pensil sebagai elektrodanya. Nah, pada pengamatan kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga larutan tersebut merupakan larutan elektrolit ataupun non elektrolit. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui larutan tersebut larutan elektrolit ataupun larutan non elektrolit? Nah, larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik dan akan menghasilkan gelembung-gelembung yang bisa kita amati. Selanjutnya, Sebagai penjelasan singkat, terdapat sebuah elektroda berupa pensil yang akan dialiri sumber listrik, di mana pensil tersebut akan ditenggelamkan sebagian pada sebuah larutan ataupun air. Nantinya larutan ataupun air itu akan kita amati apakah menghasilkan gelembung atau tidak. Yuk, kita lihat bahan-bahannya. Yuk! Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan dalam uji coba kali ini. Jadi pertama-tama kita membutuhkan dua pensil yang dibuat seperti ini, di mana pensil ini berfungsi sebagai elektroda. Kemudian ada 4 pinti buaya dengan 2 kabel yang disambungkan seperti ini. Kemudian ada juga baterai sebagai sumber listriknya. Ada juga di sini kita membuat papan, ini kita buat sendiri sebagai untuk kita menyelipkan pensil ke sini untuk biar dia bisa mengambang. Kemudian kita butuh 2 gelas juga, yang dimana salah satunya sudah saya isi air. Ada juga cuka dan garam. Nah, kali ini kita akan membuat dulu larutan garamnya nih dari gelas. Nah, kita kasihnya lumayan banyak ya. Kemudian diaduk dan jangan pakai hingga masalah. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini ya, ini untuk larutan garamnya. halo semua, jadi di sini saya akan menguji coba larutan yang pertama, yaitu larutan garam atau larutan NaCl. Nah, kita akan memasang 2 elektroda tersebut ke dalam sini. Gunanya buat apa? Ini agar tidak pensilnya tidak jatuh kemana-mana. Nah, kita masukkan di sini seperti ini dan kita pastikan si grafit dari pensil tersebut atau ujung pensil tersebut terkena larutan tersebut. Kurang lebih. Selanjutnya kita akan memasukkan yang berwarna merah ini ke dalam kutub negatif maupun kutub positif. Oke, nah sekarang sudah terjadi reaksi elektrolisis. Nah, bisa kita lihat bahwasannya di kutub yang negatif ataupun katoda terjadi banyak gelembung karena di katoda terjadi reduksi ion H+ menjadi H2. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada pensil yang kita aliri dari aliran positif ataupun anoda terjadi oksidasi gas Cl- menjadi Cl2. Nah, pada larutan pertama kita bisa simpulkan bahwasannya reaksi elektrolisis terjadi karena ada gelembung yang dihasilkan dari proses reaksi oksidasi ataupun proses reduksi. Nah, selanjutnya pada reaksi kedua kita akan mencoba larutan yang kedua, yaitu CH3COOH atau asam asetat ataupun cuka. Halo teman-teman, jadi berikutnya kita akan melakukan uji cobanya menggunakan cuka. Kita tuangin dulu cukanya ke botol ini. Nah, kemudian kita masukin
selama dia kena itu sudah cukup. Nah kemudian kita sambungkan di sini kutub negatif dan yuk kita lihat lebih dekat reaksinya. Teman-teman kita lihat dulu nih tadi jalurnya yang mana yang positif dan mana yang negatif. Dimana yang hitam ini adalah yang negatif, kemudian yang merah adalah yang positif. Nah mengikuti prinsipnya itu KMHP dimana katoda itu negatif dan anoda itu positif. Mari kita lihat lebih dekat apakah ini terjadi reaksinya atau tidak. Nah seperti yang sudah ditampilkan di sini terbentuk gelembung ya. Nah jadi reaksinya itu pada katoda gas hidrogen H2 dihasilkan dari reduksi ion H+. Dan di anoda, ion OH- dari air teroksidasi menghasilkan gas oksigen O2. Nah, pada air cuka mengandung ion H+ dari asam asetat yang membuatnya mampu menghantarkan listrik. Nah, pada percobaan ketiga kali ini kita akan menggunakan air. Yang dimana kita semua tahu bahwa air merupakan non-elektrolit. Nah, langsung saja kita mulai percobaannya dengan menjadikan sumber dengan katoda tadi. Di sini saya menjepit kutub positif dengan katoda dengan bibit buaya berwarna merah dan juga satunya yang berwarna hitam pada kutub negatif. Kita coba. Nah, selanjutnya kita akan melihat reaksi yang terjadi pada katoda-katoda tersebut saat dialirkan oleh. Bisa dilihat teman-teman bahwasanya di sini tidak terlihat gelembung. Dan seperti di awal yang sudah saya bilang, air bukanlah elektrolit. Namun meskipun dia bukan elektrolit, tetap menghasilkan reaksi elektrolisis di mana katoda reduksi dan anoda oksidasi. Katoda mereduksi H2 dan anoda mengoksidasi O2. Jadi, setelah kami melakukan percobaan dan melakukan pengamatan, kami menyimpulkan bahwa intensitas reaksi elektrolisis salah satunya dipengaruhi oleh konsentrasi elektrolit. Karena semakin tinggi konsentrasi elektrolit, maka semakin baik konduktivitas airnya. Seperti yang sudah teman-teman saya praktekkan, contohnya adalah larutan garam merupakan reaksi yang paling cepat karena larutan garam merupakan elektrolit kuat, dan cuka merupakan reaksinya lambat karena cuka merupakan elektrolit lemah, sedangkan air paling lambat di antara keduanya karena air merupakan non elektrolit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.